Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Nisa Safila dengan NIM 41211165. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, tahun 2021-2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Fathur Rahman ME. Berikut jawaban yang pertama mengenai pengertian filsafat dan berpikir filosofis. Jawaban: filsafat adalah suatu ilmu pemikiran yang mengkaji apa saja selama itu dapat difikirkan dengan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan guna mencari suatu kebenaran yang objektif dan mendalam. Berpikir filosofis adalah berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Yang kedua, mengenai sejarah pertumbuhan filsafat dan persoalan-persoalan kefilsafatan. Jawaban: zaman Islam diawali munculnya pertentangan-pertentangan politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pangkal permasalahannya ialah dimulai ketika Muawiyah tidak menerima pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Akan tetapi pertentangan politik ini telah muncul pada saat Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW pada 8 Juni 632 Masehi. Perdebatan terjadi antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dalam perdebatan itu muncul gagasan dari Umar yang merujuk Abu Bakar menjadi pemimpin karena beliaulah yang memimpin sholat semasa Nabi hidup. Usulan tersebut disetujui kedua kaum dan Abu Bakar dibaiat menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Kepemimpinan Abu Bakar cenderung stabil dan konsisten. Setelah Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar, dan pada saat Umar mengalami kemajuan pemerintah yang sangat pesat dengan bentang wilayah semakin luas, hingga pada kekhalifahan Ali yang menjadi titik awal terjadinya perselisihan di kalangan umat, sehingga Ali memutuskan menerima tahkim dari Muawiyah. Inilah yang menjadi awal munculnya kaum-kaum yang memisahkan diri dan nantinya membentuk aliran-aliran baru yang mempengaruhi teologi Islam. Zaman pertengahan, yaitu periode sejarah di Eropa sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat di bawah Raja Charlemagne pada abad ke-5 hingga munculnya monarki-monarki nasional. Dimulainya penjelajahan samudra, kebangkitan humanisme, serta reformasi Protestan. Dengan dimulai Renaissance pada tahun 1517, pada masa inilah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk. Karena pihak gereja membatasi dan melarang para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat tidak berkembang. Zaman Renaissance. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti masa kebangkitan kembali, yang diawali oleh suatu usaha besar dari Descartes tahun 1596 hingga 1650 Masehi, yang sering disebut sebagai tokoh pertama filsafat modern. Pada zaman ini dianggap masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Zaman Renaissance kurang menghasilkan karya penting dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Namun di antara perkembangan itu terjadi pula perkembangan di dalam bidang filsafat. Zaman modern, filsafat modern berawal pada kedua paruh abad ke-16 Masehi, setelah terlebih dahulu dimulai oleh gerakan Renaissance dan humanisme di Eropa Barat atau pertengahan 1300-an hingga 1600-an. Pada zaman ini, banyak filsuf berpegang teguh pada pendirian bahwa manusia harus mencari kebenaran, bukan bersandar pada ajaran yang telah diberikan oleh gereja dan agama. Adapun persoalan-persoalan kefilsafatan yaitu: yang pertama, logika. Secara etimologis, logika berarti suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata yang dinyatakan lewat bahasa. Kedua, metafisika, yaitu usaha pembebasan dari manusia sebagai makhluk rasional dari keterikatan pada hal-hal fisik belaka. Ketiga, ontologi, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Keempat, aksiologi, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Dan yang kelima, epistemologi, yaitu bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas sifat, metode dan kesahihan pengetahuan. Ketiga, mengenai cabang-cabang dan metode filsafat. Jawaban: berikut ini pengertian cabang-cabang filsafat menurut banyak ahli, yaitu sebagai berikut.
A. Filsafat agama, yaitu membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis, tanpa terikat pada ajaran-ajaran agama dan tanpa pada tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. B. Filsafat ilmu, yaitu dapat diartikan sebagai telaah kefilsafatan terhadap hal yang berkaitan dengan ilmu dan bukan kajian di dalam struktur ilmu itu sendiri. C. Filsafat pendidikan, yaitu studi tentang pandangan filosofis dari semua yang berpendapat dan mengajukan soal kaidah-kaidah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam bidang pendidikan. D. Filsafat hukum, yaitu ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. E. Filsafat pengetahuan, yaitu sesuatu yang diketahui atau hasil pekerjaan. F. Filsafat politik, yaitu suatu upaya membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. G. Filsafat kebudayaan, yaitu cara memahami hakikat kebudayaan, realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. H. Filsafat seni, yaitu filsafat yang menyelidiki hakikat nilai-nilai estetis, yaitu nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam alam dan karya seni dalam segala bentuk dan maknanya. I. Filsafat sejarah, yaitu filsafat ini merujuk pada aspek teoritis sejarah, yaitu kritis dan spekulatif. J. Filsafat bahasa, yaitu cabang filsafat khusus yang memiliki objek material bahasa. K. Filsafat psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai jiwa atau mental tetapi tidak secara langsung. L. Filsafat kedokteran, cabang filsafat yang mendalami persoalan dalam bidang ilmu kesehatan. M. Filsafat manajemen, kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau dasar yang luas untuk menentukan pemecahan masalah-masalah manajer. N. Filsafat iman, yaitu filsafat yang berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa dan meyakini iman sebagai saka-sakanya. O. Filsafat akhlak, yaitu sebuah ilmu yang memberikan pengertian tentang baik dan buruknya serta bagaimana seharusnya manusia bersikap untuk menunjukkan ada atau tidaknya akhlak di dalam dirinya. P. Filsafat Islam, yaitu Islam sebagai peradaban juga bersentuhan dengan filsafat. Q. Filsafat etika, yaitu cabang filsafat yang membicarakan baik dan buruk. R. Filsafat ekonomi syariah, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan metode-metode filsafat diantaranya sebagai berikut. A. Metode kritis, sebuah skill kognitif yang memungkinkan seseorang untuk menginvestasi sebuah situasi, masalah, pertanyaan, atau fenomena untuk membuat sebuah penilaian atau keputusan. B. Metode intuitif, kemampuan untuk memiliki pengetahuan segera dan langsung tentang sesuatu tanpa rasio. C. Metode transcendental, analisis kriteria logis mengenai pengertian dasar. D. Metode dialektika, menurut Socrates adalah cara memahami sesuatu dengan berdialog. E. Metode fenomenologi, ilmu tentang fenomena yang terjadi atau apa saja yang bisa dilihat. F. Metode analitika bahasa, metode untuk menjelaskan, menguraikan, dan menguji ungkapan filosofis. G. Metode hermeneutika, metode interpretasi terhadap sebuah simbol berupa teks atau lambang. H. Metode logika, cara untuk memperoleh pengetahuan melalui cara kerja pikiran yang terarah. I. Metode analisis logis, kegiatan logika untuk menjelaskan pemikiran dan persoalan manusia. J. Metode analisis inferensi, suatu proses kesimpulan dari suatu atau lebih proporsi. Yang keempat, mengenai hubungan filsafat dengan disiplin ilmu ekonomi syariah. Jawaban, hubungan antara ekonomi syariah dan filsafat sangat erat. Ekonomi syariah memiliki dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi murni dan fikih muamalat. Dalam hal untuk mencampur padukan keduanya perlu adanya filsafat, agar menjadi lebih baik dan membentuk sistem perekonomian Islam. Begitu pula dalam penetapan suatu sistem ekonomi, dalam penentuan hukum haram atau halal suatu kegiatan ekonomi, walaupun sudah berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, masih butuh penjabaran dan perumusan agar bisa menetapkan hukum. Hal ini menggunakan filsafat untuk merumuskan dan menjabarkan maksud yang ada di dalam hadis dan Al-Quran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tersebut.
agar didapatkan hukum yang sesuai dengan maksud di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mengenai nama dan tahun filosof dan serta jelaskan pemikirannya. Jawaban A. Aristoteles 382 hingga 322 SM, seorang filsuf Yunani kuno, tokoh pelopor logika dan juga seorang ilmuwan yang menelaah biologi, psikologi dan ilmu politik. Kini diakui sebagai filsuf ilmu pertama. B. Al-Farabi 339 hingga 950 SM, pemikiran filsafatnya dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam terutama dalam ilmu logika dan filsafatnya sangat gemilang. C. Plato 427 hingga 347 SM, menentukan mana yang paling benar, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berubah-ubah atau pengetahuan yang didapatkan dari akal yang tetap. D. Socrates tahun 469 hingga 399 SM, ia memakai metode dialek untuk membimbing orang memahami sesuatu pengetahuan dengan mengajukan sedikit pertanyaan-pertanyaan sedikit demi sedikit sampai hal-hal meragukan terjawab jelas. E. Anaximenes 538 hingga 480 SM, baginya atau arche segala sesuatu yaitu hawa atau udara. Alasannya bahwa udara meliputi seluruh alam dan menjadi asas kehidupan manusia. F. Pythagoras 580 hingga 500 SM, dalam ilmu ukur dan aritmatika. Pythagoras berhasil menyumbangkan teori tentang pembentukan benda dan menemukan hubungan di antara nada dengan panjang awal. G. Anaximandros 610 hingga 540 SM. Ia berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. H. Thales 625 hingga 645 SM, orang pertama yang menyelidiki alam dengan menggunakan logosnya. Jawaban tentang asal muasal atau hakikat atau arche dalam semesta yaitu air. I. Al-Kindi 801 hingga 873 Masehi berpendapat bahwa keyakinan atau kebenaran tentang suatu seharusnya didasari dengan akal. J. Iwan Al-Sofa 961 hingga 982 Masehi, pemikirannya berlandaskan pada bilangan pemikirannya berpaduan antara pemikiran Aristoteles, Plotinus, dan Mutakalimin. K. Ibnu Sina 980 hingga 1030 Masehi, mempelajari filsafat Aristoteles, kemudian mengembangkan pemikirannya sendiri. L. Thomas Aquinas 1225 hingga 1274, memadukan filsafat Yunani kuno dengan ajaran teologi gereja Katolik dan filsafatnya dikenal sebagai Thomisme. M. Francis Bacon 1561 hingga 1626 Masehi, pelopor metode induktif dalam mencari kebenaran dengan menyarankan langkah pengamatan empiris, analisis data yang diamati, serta penyimpulan dan pembuktian kebenaran. N. Galileo Galilei 1564 hingga 1642 menguasai segenap filsafat alam yang dikembangkan atau berkembang pada zamannya di pengukuran kecepatan cahaya, penimbangan bobot udara. O. René Descartes 1596 hingga 1650 mengemukakan metode kebangkitan untuk merenungkan tentang suatu hal sampai tidak ada kerugian-kerugian lagi. P. Christian Wolff 1679 hingga 1754, ia yakin sepenuhnya akan kekuatan akal dan filsafat, diyakininya sebagai telaah tentang intisari dan bukan keberadaan. Ki Augustus de Morgan 1806 hingga 1871, dua dalil mengenai pengingkaran perkataan majemuk dalam logika modern disebut De Morgan's Law. R. Georgebol 1815 hingga 1864 memakai lambang-lambang metode analisis dan rumus-rumus seperti aljabar. Ia menyusun suatu penalaran yaitu logika kealjabaran atau terkenal dengan aljabar Bol.
S. Bertrand Arthur William Russell 1872 hingga 1920, pemikirannya terdapat semua pada cabang filsafat atau epistemologi, logika, sejarah filsafat, dan lain sebagainya. T. Henry Sidgwick 1838 hingga 1900, seorang filsuf Inggris dari aliran utilitarianisme dan banyak membahas etika. U. Wilhelm Winterberg 1848 hingga 1915, ia mengemukakan perbedaan antara ilmu kelaman bercorak nomotei dan ilmu kesejarahan bersifat ideografis. V. John Dewey 1859 hingga 1952, tokoh aliran instrumentalisme, ajaran logikanya mirip madhab logika pragmatis. W. George Edward Moore 1873 hingga 1558, membangkitkan teori realistik Bani dalam epistemologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.